Jadi Martin, apa yang kita bicarakan hari ini? Emas. Emas? Zaman keemasan, kartu emas, kubah emas. Semuanya berkaitan dengan emas. Tapi bisakah Anda memberikan penjelasan kepada kita? Siapakah raja yang paling emas, berjaya dalam sejarah masa lalu? Anda sedang membicarakan Nebukadnezar yang telah membuat patung emas. Mewakili kekaisaran Babilonia dan berkata semoga patung itu bertahan selamanya. Menarik sekali Martin bahwa hal itu terjadi pada waktu itu, dan Alkitab mengatakan bahwa hal itu akan terjadi pada di akhir zaman. Ya, Jadi mungkin musuh berhasil membuatnya bertahan selamanya. 44 hari berlalu, Namun Presiden akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan malam ini saat ia menuju ke Capitol Hill untuk berpidato di hadapan rapat gabungan. 6 minggu yang lalu, saya berdiri di bawah kubah gedung Kongres dan memproklamirkan fajar zaman keemasan Amerika. Presiden dan Wakil Presiden baru. Sejak saat itu, tidak ada yang lain kecuali tindakan cepat dan tak henti-hentinya untuk mengantarkan era terbesar dan tersukses dalam sejarah negara kita. Saya kembali ke ruangan ini malam ini untuk melaporkan bahwa momentum Amerika telah kembali. Semangat kita telah kembali. Kebanggaan kita telah kembali. Anggota Kongres dan kepada semua warga negara saya, Amerika telah kembali. Rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada kami untuk melakukan perubahan yang berani dan mendalam. Setiap hari, pemerintahan saya berjuang untuk mewujudkan masa depan yang layak bagi Amerika. Karena kita membasmi korupsi dan hari-hari diperintah oleh birokrat yang tidak terpilih sudah berakhir. Selama 6 minggu terakhir, saya telah menandatangani hampir 100 perintah eksekutif dan mengambil lebih dari 400 tindakan eksekutif untuk memulihkan akal sehat, keamanan, optimisme, dan kekayaan di seluruh negeri kita yang indah ini. Terlepas dari upaya terbaik dari mereka yang mencoba menyensor kami, membungkam kami, dan menghancurkan kami, bangsa Amerika saat ini adalah bangsa yang bangga, bebas, berdaulat, merdeka, dan yang akan selalu merdeka. Rekan-rekan warga Amerika, bersiaplah untuk masa depan yang luar biasa, karena masa keemasan Amerika baru saja dimulai. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda dan Tuhan memberkati Amerika. Yang menarik adalah bagaimana mereka saling bergantian antara janji masa keemasan dan jet-jet militer yang terus melintas di atas langit yang menunjukkan kekuatan Amerika, benar? ya. Apakah itu sesuatu yang dapat Anda kaitkan dengan binatang kedua dalam Wahyu pasal 13? Tentunya. Yang memiliki kuasa untuk mendikte seluruh dunia. Karena jika sistem agama ingin didikte, ia tidak bisa melakukannya sendiri. Perlu seseorang untuk melakukannya bagi mereka. Mencapai lebih banyak hal dalam 43 hari dibandingkan dengan sebagian besar administrasi yang dicapai dalam 4 atau 8 tahun. Dan kita baru saja memulai. Dan saya telah menghentikan semua sensor pemerintah dan mengembalikan kebebasan berbicara di Amerika. Negara kita tidak akan terpuruk lagi. Kami percaya entah Anda seorang dokter, akuntan, pengacara, atau pengatur lalu lintas udara, Anda harus dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan keterampilan dan kompetensi, bukan ras atau jenis kelamin. Anda harus dipekerjakan berdasarkan prestasi. Dan Mahkamah Agung dalam keputusan yang berani dan sangat kuat telah mengizinkan kami untuk melakukannya. Terima kasih banyak. Dan saya menandatangani sebuah perintah yang menjadikannya sebagai kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Saya juga menandatangani perintah eksekutif untuk melarang pria bermain dalam olahraga wanita. Akal sehat telah menjadi tema umum dan kita tidak akan pernah kembali. Gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. $8 juta untuk mempromosikan LGBTQI+ di negara Afrika, Lesotho, yang belum pernah didengar orang. $8 juta untuk membuat tikus menjadi transgender. Ini nyata. Karena kita membasmi korupsi.
Ini sangat sederhana. Dan hari-hari pemerintahan oleh birokrat yang tidak terpilih telah berakhir. Jadi apakah zaman keemasan ini adalah zaman di mana gereja juga memiliki masukan dan aturan? Oh, tentu saja, karena Anda harus mengingat barisan ketiga. Dia sebenarnya selama 20 tahun memberikan ceramah tentang mengapa gereja dan negara tidak boleh dipisahkan. Jadi dia mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada sejarah yang buruk. Martin, ini sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen mengalami situasi seperti ini. Di mana apa yang dinubuatkan oleh Alkitab dengan jelas dapat menjadi kenyataan atau bahkan sudah menjadi kenyataan. Sudah dimulai. Saya berbicara dengan seseorang minggu ini. Dan saya katakan ini hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Anda terlalu takut untuk menerima bahwa ini terjadi. Ya, dan gambaran binatang itu jelas merupakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh binatang yang pertama. Dan itulah kekuatan gereja dan negara. Pedang rohani gereja di atas, bersama pedang sekuler negara yang menegakkan dogma gereja. Begitulah cara binatang pertama, Katolik Roma, berkuasa di abad pertengahan. Patungnya pasti melakukan hal yang sama. Dan apabila kita melihat patung itu, apabila kita melihat sekilas gambaran kekejian yang membinasakan, berdiri di tempat kudus yang ditulis atau dibicarakan oleh Nabi Daniel, biarlah para pembaca memahaminya. Kita sudah di situ.